Yuk, saya lanjutin lagi. Nah, sekarang gimana caranya saya mendapatkan role aturan-aturan gitu ya yang ada pada current user. Caranya gampang. Saya buat aja public function itu. Saya tulis get user, terus di sini saya beri nama role gitu ya. Terus nah, seperti kita pastiin dulu, nggak boleh sembarangan mengambil datanya. Oke, harus ada izin masuknya dulu. Jadi saya bikin this get user. Oke, jadi kalau seumpamanya dia false, karena kan kalau gagal false ya. Kalau nggak gagal berarti dia boleh masuk. Nah, berarti boleh mengambil datanya. Jadi caranya adalah saya itu cukup untuk mengambil role dari current user, cukup saya tulis return gitu this get user gitu ya. Jadi turunan dari si get usernya itu saya beri nama role gitu ya. Terus ini saya beri nama get, ini untuk mendapatkan datanya seluruhnya, tapi seluruhnya kita butuhkan ya yang ada di tabel name. Nah, jadi seperti itu aja ya, cuman itu gampang kan. Sangat gampang sekali gitu ya. Kenapa harus role? Karena di dalam keluaran dari get user adalah this u. Nah, kalau dilanjutin berarti kan this u role ya. Setelah itu kita get dulu sesuai dengan petunjuk dari data mapper. Nah, kalau enggak gimana ya? Kalau enggak kita kembalikan returnnya itu dengan nama false, kan gitu intinya mah. Nah, jadi semudah itu kita mendapatkan role dari user ya. Jadi sama sekali nggak ribet bikinnya. Sekarang gimana cara saya mendapatkan permissionnya ya? User permission gampang, public function get user permission, kan gitu kan ya, karena ada fungsi seperti itu di bagian login ya kan. Nah, ini ya, kalau saya buka bagian loginnya itu ada yang bagian yang ini ya kan ya. Oke. Nah, jadi makanya ini saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya gimana caranya? Ya gampang, sama persis, saya tinggal copy aja. Tinggal copy aja intinya mah. Jadi pekerjaan Anda tuh nggak sulit sebenarnya. Ini saya ganti nama permissions. Nah, gitu ya, permissions. Jadi yang perlu Anda pahamin permissions. Tapi yang perlu Anda pahami adalah name dan permissionsnya ini nggak sembarangan. Oke, sebentar, saya akan buka dulu data localhost. Oke, terus phpMyAdmin. Oke, sembari saya lanjutin dulu ya. Sekarang gimana caranya saya mendapatkan role permission? Kan tentu kan ada user permission, role permissionnya juga kadang-kala kita perlu juga. Jadi kita caranya gampang, public function get role permissions. Jadi role permissions ini terlepas dari siapa siapa usernya. Intinya saya harus mendapatkan permissionsnya siapa. Ini saya beri nama role. Jadi ini harus diisi, artinya kalau Anda mau menggunakan fungsi ini berarti harus diisi. Oke. Nah, bentar, saya tunjukkan dulu kepada Anda ya, bahwa di sini saya menggunakan kata permissions. Ada role, berarti saya buka dulu tabel cRoles ya. Nah, di sini ada name dan ada permissions. Ini harus sama persis dengan yang ada di sini, sama di sini. Oke, jadi nggak sembarangan ya. Sekarang Anda sudah bisa tahu. Oke, lanjut. Gimana caranya saya untuk mendapatkan roles? Oke, sekarang yang saya inginkan output dari roles ini adalah sebuah data objek. Itu intinya. Maka saya harus membuat sebuah perintah roles new std class. Jadi saya ingin membuat sebuah data objek. Oke, data objeknya tentu saat ini adalah masih kosong kalau Anda aktifkan ya. Tapi nggak apa-apa. This, oke, r. Nah, lagi tadi this r-nya ini berasal dari mana? Berasal dari konstruktor yang udah saya buat. This r-nya adalah new role ya.
Makanya saya nggak perlu lagi nulis instansiasi lagi, langsung aja gitu. This R, kemudian saya pilih where, saya ambil name. Jadi ini adalah semua role-nya adalah role name. Takut khawatir duplikat, nggak masalah kan, tadi kita sebelumnya, tutorial sebelumnya saya udah kasih tahu harus unik ya, caranya udah saya ajarkan juga. Sudah saya kasih tahu juga. Nah, oke. Jadi saya buat seperti itu. Nah, lalu kemudian saya buat lagi di sini this R ya, itu adalah get iterate. Gitu. Saya sengaja memberikan tambahan fungsi supaya Anda menambah tambah wawasan penggunaan code igniternya ya, get iterate. Tapi Anda harus hati-hati, kalau Anda menggunakan get iterate maka pasangannya adalah exist sama result count, tapi Anda boleh pilih salah satunya juga boleh. Oke, saya praktekin. Jadi if, jadi kalau seumpamanya datanya ini nggak ada, ya berarti nggak akan bisa jalan, ya kan? This R, ini saya beri nama exist. Oke. Terus, jadi kalau seumpamanya datanya nggak ada gimana? Ya udah nggak bisa. Ini saya beri nama return false. Oke. Jadi kalau seumpamanya nggak ada datanya, berarti output dari get role-nya itu adalah false, gitu ya. Nah sekarang kalau seumpamanya ada datanya, ya kan, maka outputnya harus berupa objek. Jadi saya harus bikin for each dulu sesuai dengan petunjuknya. Ya, walaupun di sini outputnya 1, tapi lakukan aja seperti itu kan. Daripada diinstansiasi lagi ulang, ya kan, lebih baik cara seperti ini, jauh lebih sederhana. This R as raw. Oke. Perlu diperhatikan bahwa role ini tidak harus mengikuti nama table ya. Jadi buat aja sendiri, Anda boleh ganti yang lain kok ya, nggak ada masalah. Oke. Terus kemudian di sini saya bikin return. Nah, kan saya udah kasih tahu bahwa saya menggunakan adalah JSON. Oke. Ya, saya menggunakan JSON. Jadi saya harus buat ini hasil outputnya dalam bentuk array, tapi objek array ya. Jadi saya cukup menulisnya JSON decoder gitu. Terus ini saya bikin role. Ini saya nama permissions. Nah, nanti Anda akan bertanya, wah kan ini kan for each kan pengulangan. Tenang aja, kan cuma ada satu data di sini, itu ya. Jadi outputnya pasti cuma akan satu. Jadi nggak akan bikin Anda lemot si outputnya, ya. Nah seperti itu. Oke. Jadi untuk get role-nya juga sama seperti ini ya. Tapi lagi-lagi, tentu kan Anda nggak boleh sembarangan mengakses role permissionnya, tentu harus ada izinnya dong, kan logikanya seperti itu. Jadi kita harus izinnya pakai ini lagi. Kenapa kok pakai yang get user? Karena di dalam get user sudah ada informasi user login, makanya saya nggak perlu lagi ketik lagi langsung aja. Jadi saya Ctrl C, terus saya letakkan di sini ya. Saya buat seperti ini. Saya rapikan dulu ya, mohon tunggu sebentar. Oke, terus nah, tapi kalau seumpamanya dia tidak login gimana? Ya, returnnya adalah false lagi, gitu deh. Oke, nah jadi deh sistem ACL nya, gampang kan? Iya, sangat sederhana sekali, sangat gampang.